Islam di era globalisasi. Nah, tema ini sangat penting untuk kita bahas karena saat ini kita hidup di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat. Nah, perubahan yang terjadi tidak hanya dalam bidang teknologi dan informasi, tetapi juga memengaruhi cara kita berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, globalisasi membuat batas antar negara jadi semakin sempit. Nah, informasi dapat kita akses dalam hitungan detik melalui internet dan media sosial. Nah, hal ini tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga memberikan tantangan bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Nah, oleh karena itu, pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Nah, dengan kata lain, pendidikan Islam harus mampu menjadi sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing secara global. Nah, globalisasi memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan manusia. Kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan lebih mudah, mempelajari berbagai hal dari belahan dunia, dan memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga membawa tantangan yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah krisis moral. Nah, yang mulai banyak terjadi di kalangan generasi muda pada saat ini. Nah, pengaruh budaya luar yang masuk dengan sangat cepat terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut. Nah, selain itu, penggunaan teknologi yang tidak bijak juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dibarengi dengan pendidikan karakter yang baik. Nah, karena itu pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter serta didik. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang pintar secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki akhlak yang baik, bertanggung jawab, serta mampu menggunakan ilmu yang dimilikinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya slide ketiga, yaitu tantangan utama. Nah, salah satu tantangan yang masih sering dibahas dalam pendidikan Islam adalah adanya dikotomi ilmu atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, sebagian orang masih menganggap bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern merupakan dua hal yang terpisah. Nah, padahal keduanya sama-sama penting dan saling melengkapi. Nah, dalam Islam menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada pemisahan yang terlalu jauh antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, keduanya perlu dipadukan agar peserta didik mampu berkembang secara seimbang. Nah, dengan mengintegrasinya, keduanya peserta didik tidak hanya memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan yang sekaligus tujuan pendidikan Islam pada masa sekarang. Selanjutnya slide keempat, yaitu gagasan Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin Al-Afghani merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang memiliki pemikiran dasar mengenai pentingnya pendidikan. Nah, menurut beliau, kemunduran umat Islam salah satunya disebabkan oleh ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kurangnya semangat untuk melakukan pembaruan. Nah, beliau berpendapat bahwa umat Islam harus mampu bangkit melalui pendidikan dengan cara membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, namun keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan pemahaman agama yang kuat melalui pemikirannya. Nah, Jamaluddin Al-Afghani mengajak kita untuk menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan tidak takut menghadapi perubahan zaman. Nah, pendidikan Islam harus mampu melahirkan generasi yang tidak hanya taat dalam beragama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Nah, selanjutnya slide kelima, yaitu Muhammad Abduh dan reformasi kurikulum. Nah, selain Jamaluddin Al-Afghani, terdapat tokoh pembaharu lainnya, yaitu Muhammad Abduh. Nah, kita flashback ke belakang, yang dimana Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani ini merupakan guru dan murid dalam
pemikiran pendidikan Islam. Nah, Muhammad Abduh yang memberikan perhatian besar terhadap sistem pendidikan Islam, menurut beliau metode pembelajaran yang hanya berpusat pada hafalan perlu diperbarui agar peserta didik juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Muhammad Abduh mendorong adanya reformasi kurikulum dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori-teori keagamaannya, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Muhammad Abduh masih sangat relevan hingga saat ini, karena dunia pendidikan tidak hanya membutuhkan peserta didik yang pandai menghafal saja, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Nah, selanjutnya yaitu slide ke-6, sintesis dan relevansi kontemporer. Nah, apabila kita melihat kondisi pendidikan saat ini, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh ini keduanya masih memiliki relevansi yang sangat besar. Nah, keduanya sama-sama menekankan pentingnya pembaharuan pendidikan Islam yang hanya berlandasan nilai-nilai keislamannya. Nah, pendidikan Islam pada era globalisasi harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Nah, selain itu, pendidikan Islam juga perlu menanamkan nilai-nilai moral yang karakternya baik agar peserta didik mampu menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab. Nah, dengan demikian pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, dan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Nah, baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya Wildan Mukhaladun, sekaligus mewakili Wanda Rizky Ramadan dan Diana Putreningsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.